Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah satu ayat Al-Quran yang luar biasa kuat ya. Ayat ini sering banget jadi landasan, atau bisa dibilang jadi cetak biru untuk dakwah berjamaah dalam Islam. Nah, ini dia ayatnya. Ini yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Surat Ali Imran ayat 104. Kalau kita lihat dari sumber yang jadi rujukan kita, ayat ini tuh bukan sekedar anjuran loh, tapi benar-benar dianggap sebagai, yaitu tadi, sebuah blueprint atau panduan aksi yang komplit. Sekarang ada satu hal yang menarik banget. Ternyata ayat ini tuh nggak berdiri sendiri loh. Kalau kita lihat dari sumbernya, ayat ini adalah bagian dari sebuah seruan yang jauh lebih besar. Seruan untuk apa? Untuk persatuan dan ketakwaan. Coba kita lihat ayat-ayat di sekelilingnya. Di ayat 102 ada panggilan untuk takwa. Terus di ayat 103 ada perintah buat pegang teguh agama, buat bersatu. Dan di ayat 105 ada peringatan keras, jangan sampai bercerai-berai. Jadi ayat 102, 103, dan 105 ini seolah-olah lagi membangun fondasinya ya. Fondasi tentang pentingnya persatuan, sebelum akhirnya masuk ke perintah spesifik di ayat 104 yang tadi kita bahas. Oke, jadi sekarang kita udah paham ya konteks besarnya itu soal persatuan. Nah, dengan pemahaman itu, yuk kita balik lagi. Kita bedah lebih dalam perintah utamanya di ayat 104. Sumber rujukan kita ini benar-benar menekankan satu hal. Ini bukan cuma saran atau anjuran baik. Sama sekali bukan. Ini dipandang sebagai sebuah perintah langsung, sebuah kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Bagi komunitas muslim secara keseluruhan. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting ya. Kalau ini kewajiban, terus siapa tepatnya yang wajib membentuk kelompok ini? Apakah semua orang? Pertanyaannya, apakah ini berlaku buat setiap individu, satu persatu? Nah, untuk menjawabnya, sumber materi ngajak kita buat melihat lebih dekat ke pilihan kata-kata di dalam ayat itu sendiri. Oke, kita mulai dari frasa pembukanya, wal takun minkum ummah. Menurut analisis dalam sumber kita, kata wal takun ini kuncinya. Huruf lam di depannya itu adalah lam al-amr atau huruf lam yang menandakan perintah. Jadi ini bukan permintaan, ini perintah tegas yang artinya wajib. Lalu ada kata ummah. Menurut ulama Al-Zuhaili yang dikutip di sini, ummah itu artinya sebuah kelompok yang disatukan oleh ikatan tertentu. Nah, dalam konteks ayat ini apa pengikatnya? Jelas Islam. Jadi perintahnya adalah membentuk sebuah kelompok, sebuah komunitas yang diikat oleh iman. Nah, ini bagian yang paling menentukan nih. Kata minkum, secara harfiah kan artinya dari kamu. Tapi menurut sumber kita, hampir semua ahli tafsir sepakat bahwa min di sini fungsinya untuk tabyid, yang artinya sebagian. Jadi terjemahan yang lebih tepat itu bukan dari semua kalian, tapi sebagian dari kalian. Artinya apa? Ini poin krusialnya. Kewajibannya itu bukan pada setiap individu untuk gabung ke kelompok itu. Bukan. Kewajibannya itu ada di pundak komunitas secara keseluruhan untuk memastikan ada sekelompok orang yang menjalankannya. Ini yang kita kenal sebagai fardu kifayah. Selama ada sebagian yang sudah ngerjain, kewajiban dari yang lain gugur. Oke, kita udah tahu siapa yang wajib dan sifat kewajibannya. Sekarang pertanyaannya, apa sih misi kelompok ini? Apa yang harus mereka lakukan? Ayat ini ngejelasin misinya jadi dua bagian besar ya. Dua aktivitas yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya nyambung banget. Coba kita lihat istilah-istilah kuncinya. Pertama, menyeru kepada al-khair. Menurut sumber, al-khair ini maknanya luas banget, yaitu Islam dan seluruh syariatnya. Ini panggilannya yang umum. Nah, yang kedua, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini lebih spesifik. Ma'ruf itu semua yang sesuai Quran dan Sunnah. Sementara mungkar, ya kebalikannya. Jadi ada panggilan umum ke Islam, al-khair, dan ada aksi spesifik untuk perbuatan sehari-hari, ma'ruf dan mungkar. Ada satu detail kebahasaan yang keren banget di sini, yang disorot oleh sumber kita. Sebenarnya, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu kan udah termasuk dalam makna al-khair ya kan? Tapi kenapa disebutin lagi secara terpisah? Nah, ini namanya gaya bahasa atfu al-khas ala al-am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Tujuannya apa? Untuk memberikan penekanan. Seolah-olah Al-Quran mau bilang, hey, bagian yang ini penting banget. Oke, jadi kita udah punya siapa yang diperintah dan apa misinya. Tapi ayat ini belum selesai loh, ada penutupnya. Dan penutupnya ini adalah sebuah janji. Di ujung ayatnya, ada kalimat, wa ulaika hum al-muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jelas banget ya, ini adalah hasil akhir yang dijanjikan buat kelompok yang ngejalanin misi ini.
Kata kuncinya di sini adalah al-muflihun, yang akarnya dari kata al-falah. Nah, sumber kita menjelaskan kalau al-falah ini bukan sekedar beruntung biasa. Maknanya itu komprehensif, mencakup kemenangan dan keberuntungan. Jadi ini bukan cuma soal sukses di akhirat, tapi juga mencakup kesuksesan di dunia. Jadi kalau kita rangkum, luar biasa ya, cuma dari satu ayat ini kita dapat sebuah cetak biru yang utuh. Ada perintah yang jelas, ada misi yang terperinci, dan ada janji kesuksesan sebagai imbalannya. Semuanya ini kalau digabung jadi semacam strategi fundamental untuk dakwah yang terorganisir dan berbasis komunitas. Ini jadi ninggalin kita dengan satu pertanyaan penutup yang menarik buat direnungkan ya. Sumber tadi mendefinisikan kesuksesan itu sebagai kemenangan dan keberuntungan. Tapi kalau di zaman sekarang, di dunia modern kita ini, kira-kira seperti apa wujud kemenangan dan keberuntungan itu dalam praktiknya? Nah, itu mungkin jadi bahan pemikiran kita bersama.